kita dunia ini tempatnya capek, nanti istirahatnya di surga. Nah, sebelum kita lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Bapak keren banget loh. Keren lah. Semangatnya loh. Seru loh ngajarin bapak-bapak gitu. Iya loh, seru. Kayak mertua saya juga, ayah mertua saya Masya Allah. Ini semenjak purna tugas, wah tiap hari ngaji terus alhamdulillah. Yang begitu-begitu nggak bisa kita duduk anak soleh, nggak bisa. Gak bisa. Selonjor dia. Iya, pokoknya yang penting semangat. Nah, Ustadz, kan kalau di Al-Quran disebutkan ya, kalau Allah mau menjadikan kita sebuah satu golongan, itu Allah bisa. Tapi sengaja Allah menjadikan kita berbagai macam golongan. Yap. Ya kan, begitu juga dengan ilmu. Kenapa nggak Allah kasih aja sih kita ilmu, sok aja langsung Rata semua. pinter Langsung semua. pinter ngaji Kayak, semua. Iya, kayak Ustadz Syam semua bisa hafal semua Kalau alhamdulillah. semua pinter ngaji, nggak ada yang jadi jamaah. Semua jadi penceramahnya. Ya pokoknya begitulah. Tapi kan dunia lebih damai harusnya dong, ya Yap. kan? Nah kenapa kita harus capek-capek menuntut ilmu tuh kenapa? Mohon tausiahnya. Baik, saudara tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Kacaca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa Allah tidak memberikan kita semua ilmu? Allah kasih kita semua ilmunya. Maka dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ilmu apa saja semua dari Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami kata Allah mengajarkan semua asma. Al asma itu kalau bahasa sekarang terminologi, semua teori, semua ilmu, semua dari Allah. Mau ilmu apapun itu, mau ilmu geografi, ilmu akuntansi, ilmu kedokteran medis, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah, dan dialah Allah yang mengajarkan kalian ilmu. Tapi manusia beda-beda menggunakan kapasitasnya. Makanya yang dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat yang disebut mukallaf adalah mereka yang berakal. Ada namanya akil baligh. Kalau enggak akil, enggak dimintai pertanggungjawaban. Jangankan akil, orang ketiduran saja itu tidak berdosa. Tapi setelah dia bangun mesti harus segera mengganti apa yang ditinggalkan kewajibannya. Seperti sholat misalnya. Orang yang sedang tidak punya akal, mereka tidak dimintai pertanggungjawabannya. Artinya kenapa Allah memberikan kita yakni berbeda-beda kapasitas, karena berbeda-beda juga nanti pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Tapi khawatirnya kalau nanti ditanya sama Allah, engkau telah kukasih kapasitas memori 100 gigabyte misalnya, atau 1.000 gigabyte. Kenapa engkau cuma pakai 1.000? Kenapa engkau cuma pakai 50? Kau mampu belajar Al-Quran, tapi kau habiskan waktumu tidak belajar Al-Quran. Kau mampu hadir majelis ilmu, tapi kenapa kau habiskan waktumu tidak hadir di majelis ilmu? Kau mampu untuk sekolah, kau mampu untuk belajar, kau mampu untuk baca Quran, tapi tidak memberikan waktu untuk itu. Itu nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus capek-capek belajar? Karena belajar ada pahalanya, ada kebaikannya. Yang paling saya nikmatin ketika di majelis ilmu, insya Allah juga nih di Islam itu indah adalah ketika kita lagi belajar begini disebut nama Allah, disebut ayat Al-Quran, disebut hadis-hadis Rasul. Itu malaikat mengepakkan sayap di atas dan memintakan sakinah, ketenangan, dan memintakan rahmat, mintakan ampunan. buat kita yang sekarang lagi belajar dari guru-guru kita. Jadi serius belajarnya ya. Masya Allah, jazakallah Ketahuilah khair. jamaah sekalian, kami menyampaikan ayat-ayat ini, itu nikmat perasaan kami. Tapi jauh lebih nikmat ketika kami mempelajarinya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz Syam kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Seneng ya, alhamdulillah dengan atas izin Allah adanya teknologi, bisa nonton, bisa belajar, bisa dapat ilmu. Insya Allah rahmat berkahnya juga nyampe ya Ustadz Syam ya. Nah ini ibu-ibu yang ada di studio, ini wajah-wajahnya juga kayak pengen curhat lagi dong, pengen curhat lagi dong. Oke lah, langsung aja kita masuk ke curhat dong Ustadz. Oke, ibu siapa namanya?
Nama saya Ibu Yulistina Herianti dari Majelis Taklim Nurul Huda Tanggamus Lampung. Oke, Ibu Yulistina. Mau curhat seapa sama guru-guru kita? Iya, mau curhat pada Pak Ustadz Maulana. Oke. Iya, Dan juga sama Habib Usman Habib ya? Usman. Baik. Iya. Boleh silakan. Ustadz Sam juga. Oh iya, Ustaz yang dengerin deh nanti ya. Dengeran. Ya. Eh, Ya. curhat dong Pak Ustadz. Ya, silakan. Curhat. Ya. Begini Pak Ustadz, saya seringkali didatangi warga yang curhat kepada saya tentang masalah keluarga. Ya, ada salah satu warga kami yang sudah berumah tangga kurang lebih 35 tahun, sudah mempunyai putra-putri 3 yang sudah berumah tangga dan sudah dewasa semua. Tetapi dalam perjalanan rumah tangga selama 35 tahun itu menghadapi suami yang memang karakternya ada semua di suami itu. Mereka tidak mau bercerai karena melihat muka anak-anaknya. Tetapi ketika setiap saat ada kalanya dalam rumah tangga seringkali terjadi perselisihan, suami seringkali mengatakan, "Saya cerai kamu. Saya cerai kamu." Sehingga itu terjadi, ucapan itu berkali-kali. Selama 35 tahun terakhir sang suami menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, tetapi dengan tulisan tanpa ada saksinya. Tetapi anehnya lagi Pak Ustadz, sang suami masih serumah dengan istri. Nah, tetapi dalam kesehariannya suami ini masih tetap minta dilayani oleh istrinya. Bikinin makanan, kopi. Iya, dan melayani secara lahir batin juga. Oh gitu. Tetapi karena sang istri tahu apakah hukumnya sah apa haramnya, kemudian sang istri tidak mau melayani suaminya. Bagaimana? Bagaimana? ini ya, gitu. Jadi minta solusinya Pak Ustadz, bagaimana? Baik. Ya, ketika sang suami sudah mengucapkan seringkali kata cerai dan kemudian talak dan kemudian Harus bagaimana? istri harus bagaimana? Baik. Haruskah tetap Baik. melayani? Baik. Dari segi agama, Baik. apakah itu haram bagi istri Baik. untuk melayaninya? Baik. Makasih Pak Ustadz, mohon dijawab Pak Terima Ustadz. kasih. Kasih efek jerah. Kasih efek jerak. Kasih efek jerah. Maksudnya gimana? Caranya Maulana? gimana Pak Ustadz? Kenapa Islam mengajarkan kalau sudah talak 3, talak telu, talak tilu. Iya. Ketika talak 3, tidak bisa menikah lagi. Kecuali, tidak bisa balik lagi istrinya. Kecuali istrinya nikah lagi sama laki-laki lain. Iya. Baru bisa balik. Kenapa? Itu efek jerah. Supaya tidak mempermainkan pernikahan. Gak permainkan Iya. kata-kata talak juga. Iya. Nikah, talak, rujuk. Rujuk. Tuh 2, 3 nikah. Nikah, talak, rujuk. Itu namanya mempermainkan pernikahan. Iya Pak Ustadz. Dikit-dikit talak, dikit-dikit rujuk, dikit-dikit talak, dikit-dikit rujuk. Apalagi sudah ada hitam di atas putih. Sebaiknya itu jadi dasar. Kasih efek jerah. Kalau perlu bikin lagi pakai materai. Pakai baterai ya Pak Ustadz? Ya, terus hadirkan saksi. Iya. Kenapa? Supaya dia tidak mengulangi lagi. Enak aja. Emang lu siapa? Ibu yang ngomong saya yang gemes nih. Yang emosi subhanallah. Ustadz, Iya. kalau kayak gitu tuh rumah itu tuh sebenarnya rumah jadi Tidak milik- berkah. Jadi Ya. harus ada efek jerahnya. Agama tidak boleh dipermainkan apalagi syariat. Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika talak 1, maka jatuhlah talaknya. Ketika dia mengucapkan talak lagi, maka jatuhlah talak kembali. Dan ketika dia mengucapkan talak kembali, maka jatuhlah talaknya. Maka sudah masuk talak 3. Walaupun tanpa saksi dalam syariat agama, dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, sepakat mazhab, maka jatuh talak tersebut. Sehingga apa? Sehingga dia boleh datang ke pengadilan dan menjelaskannya bahwa inilah kejadiannya. Dia boleh datang kepada gurunya atau datang kepada orang yang alim, orang yang soleh, tetangganya. Maka jelaskan dia sudah menalak saya dan datang ke orang tuanya, ke keluarganya. Jelaskan bahwasanya dia sudah menalak saya dan saya tidak punya ikatan suami istri terhadap suami tersebut
dan otomatis mendapatkan masa idah. Kurang lebih karena jatuh talaknya 3 bulan 10 hari. Kalau meninggal dunia 4 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari tidak boleh ketemu dengan siapapun. Menjaga daripada auratnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam mengucapkan talak. Jangan sampai mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang istri selalu doakan suaminya agar suami menjadi suami yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, tidak sembarangan mengucapin talak dan tidak sembarangan menghina wanita dan tidak sembarangan dia berbuat maksiat di luarnya. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Mana suaminya? Oh, subhanallah. Bib, berarti kalau udah kayak gini kejadiannya, Bib, walaupun memang perceraian dibenci oleh Allah, tapi kalau udah kayak gini memang baiknya pisah aja dulu, Bib. Sudah talak. Udah talak. Hukum Islamnya jatuh. Jatuh udah. Gimana Ibu Yulistina, udah cukup? Cukup, saya rasa cukup Pak Cukup Ustadz. ya? Terima kasih. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Iya. kepada guru-guru kami. Terima kasih Terima Ibu. kasih. Habis ini Iya. kita insya Allah masih akan lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema capeknya di dunia, istirahatnya nanti di surga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Yeay. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz.